Halo selamat sore, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan mengawali perjumpaan kita berikut 2 cuplikan berita utama hari ini. Operasi Zebra Turangga tahun 2022 resmi dilakukan per hari ini. Dinkes Kabupaten Kupang salurkan bantuan pemberian makanan tambahan bagi 3.000 anak. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya bersama saya Junet Kapitan. Ya, dan saya Tilda Christine. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini dengan informasi dari Kota Kupang. Pemirsa, operasi Zebra Turangga tahun 2022 akan dilaksanakan selama 16 hari ke depan, terhitung mulai hari ini. Untuk itu, Kapolda mengingatkan kepada anggota kepolisian agar lebih humanis. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Setio Budianto saat memimpin apel gelar pasukan di Makopolda Nusa Tenggara Timur menyampaikan operasi Zebra Turangga ini dalam rangka Harkamtibmas. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Kapolda menjelaskan sasaran dari operasi Zebra Turangga ini adalah kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan SIM, berboncengan lebih dari 1, tidak menggunakan helm dan mabuk saat berkendara. Kapolda Nusa Tenggara Timur menekankan dalam operasi Zebra Turangga tahun ini para anggota harus lebih dahulu memberi contoh dengan mematuhi aturan yang ada. Kapolda juga mengingatkan operasi Zebra Turangga harus menggunakan pendekatan humanis. Pelaksanaannya bersifat preventif, persuasif, dan humanis. Ya, jadi diharapkan kalau ada temuan-temuan pelanggaran, ya bisa diberikan pendekatan dulu, tidak langsung kepada aspek penindakan. Namun demikian, sekali lagi kita berharap bahwa masyarakat bisa memahami bahwa pelaksanaan operasi ini untuk kepentingan semuanya, khususnya kepada seluruh masyarakat. Mohon bisa menjaga dalam kegiatan berlalu lintas, ya, untuk bisa memperhatikan aspek keselamatan, karena aspek keselamatan merupakan yang utama dalam berlalu lintas. Dengan adanya operasi Zebra Turangga tahun 2022, masyarakat diharapkan dapat tertib dalam berlalu lintas demi menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Saudara, tidak hanya di Kota Kupang, demi menciptakan ketertiban berlalu lintas di jalan raya, serta menekan angka kecelakaan, Polres Ngada juga melakukan gelar pasukan untuk operasi Zebra Turangga 2022. Gelar pasukan yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Ngada serta dihadiri oleh Dandim 1625 Ngada dan Perwira Menengah Polres Ngada. Untuk menekan tingginya tingkat kecelakaan berlalu lintas di Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah hukum Polres Ngada, diperlukan tindakan pencegahan agar kasus kecelakaan baik pengguna kendaraan maupun pejalan kaki bisa diminimalisir pada tingkat yang paling rendah. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan raya, Polres Ngada melaksanakan gelar pasukan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan. Ini juga bertujuan untuk membantu Satlantas Polres Ngada menegakkan peraturan. Dipimpin oleh Kapolres Ngada, gelar pasukan yang dilakukan di halaman belakang Polres Ngada berjalan dengan sederhana serta lancar. Kapolres Ngada juga melakukan pemeriksaan barisan untuk melihat langsung kesiapan anggota sebelum terjun ke lapangan. 3 perwakilan dari anggota Polres dan Kodim serta Dinas Perhubungan maju ke depan barisan untuk disematkan pita tanda operasi.
Kapolres Ngada AKBP Patmo Arianto menjelaskan bahwa target yang ingin dicapai dalam operasi kali ini adalah menekan angka pelanggaran serta meminimalisir angka kematian pengguna jalan raya akibat mengabaikan aturan berlalu lintas. Adapun yang menjadi target dalam operasi Zebra Turangga 2022 ini yaitu pengemudi kendaraan bermotor yang berhenti di sembarang tempat. Kemudian pengemudi kendaraan bermotor yang melawan arus. Kemudian pengendara roda 2 dan 4 atau lebih. Pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur ataupun pelajar. Kemudian kendaraan yang tidak layak jalan, kelengkapan standar kendaraan bermotor, knalpot racing, surat kendaraan bermotor, SIM, dan STNK. AKBP Patmo Arianto sangat berharap kerjasama yang baik dari masyarakat khususnya pengguna jalan raya agar patuh dan taat dalam menjalankan aturan berlalu lintas sehingga harapan untuk mengurangi dan menekan jumlah pelanggaran hukum bisa tercapai dengan baik sesuai target yang ada. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Setio Budianto menyebutkan bahwa insiden yang merenggut nyawa Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Domu Warandoi merupakan murni kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Franseda pada Sabtu 1 Oktober 2022 merenggut nyawa Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur Domu Warandoi. Ia merupakan putra terbaik Nusa Tenggara Timur yang saat ini menjadi pucuk pimpinan seluruh ASN di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepergian almarhum meninggalkan duka yang mendalam bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Setio Budianto menyampaikan ungkapan bela sungkawa atas meninggalnya Sekda Nusa Tenggara Timur. Dia menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan TKP dan barang bukti, pihaknya berkesimpulan bahwa insiden yang menimpa Sekda Nusa Tenggara Timur murni kecelakaan lalu lintas. Namun demikian, pihaknya akan terus menelusuri penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Laporan dan pengecekan TKP di lapangan yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas maupun Satlantas Polresta Kupang Kota itu murni merupakan kecelakaan tunggal. Ya, jadi sementara sampai dengan saat ini penyebab yang lain tidak ada juga pengaruh dari minuman keras, gitu. Apakah kemudian pada saat itu beliau mengalami sakit dan lain-lain itu berdasarkan karena tidak dilakukan otopsi, jadi hanya dilakukan visum luar saja. Tapi dari tanda-tanda yang lain tidak ditemukan hal-hal yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dari eksternal, murni karena kecelakaan lalu lintas. Kapolda berharap almarhum Domu Warandoi mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan dan keluarga diberi ketabahan serta kekuatan dalam menghadapi peristiwa ini. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Ya, pemirsa, informasi menarik dan teraktual lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Labuan Bajo, surga bagi wisatawan. Wonderful Labuan Bajo. Bangga berwisata ke Labuan Bajo. Ayo! Yuk nonton siaran televisi digital?
Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang pada bulan Oktober ini akan melakukan penyaluran bantuan pemberian makanan tambahan atau PMT bagi 3.000 anak di Kabupaten Kupang. Data prevalensi angka stunting di Kabupaten Kupang tahun 2022 meningkat menjadi 24,1% atau 7.207 anak di Kabupaten Kupang terindikasi mengalami stunting. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk bekerja keras secara konvergensi untuk menekan dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Kupang. Salah satunya adalah dengan memberikan asupan makanan tambahan bergizi. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang meskipun saat ini tidak lagi menjadi leading sektor penanganan stunting, tetapi tetap akan melakukan penyaluran bantuan pemberian makanan tambahan atau PMT bagi 3.000 anak di Kabupaten Kupang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang Robert Amheka mengatakan, penyaluran makanan tambahan tersebut akan diserahkan melalui 27 puskesmas di Kabupaten Kupang. Saat ini masih dalam proses sosialisasi, kemudian akan dilanjutkan dengan proses penyaluran. Proses penyaluran bantuan pemberian makanan tambahan ini bersamaan dengan upaya Dinas Kesehatan untuk melakukan percepatan vaksin dosis kedua dan ketiga, sehingga Dinas Kesehatan akan menentukan vaksin sebagai syarat bagi orang tua anak yang akan menerima PMT. Selain itu, Dinas Kesehatan juga akan melihat capaian vaksin di puskesmas yang akan menerima penyaluran BLT. Jika masih rendah, maka Dinas Kesehatan akan melakukan upaya paksa demi menaikkan presentasi capaian vaksin. Saya juga dalam waktu dekat ada pembagian PMT bagi 3.000 anak. Saya akan memperhatikan di tempat itu kalau vaksinasinya sudah tinggi baru saya bagikan PMT-nya. Kalau vaksinasinya tidak tinggi maka saya tidak akan bagikan PMT-nya. Biarkan saja, toh itu anggarannya dari pemerintah pusat, sehingga kalau tidak dilaksanakan kan tidak perlu ditransfer. Nah itu kurang lebih yang bisa saya inikan untuk sebagai sedikit upaya paksa untuk merubah kebiasaan kita dari masa bodoh dan melawan ke patuh dan peduli terhadap kesehatan dan diri kita maupun keluarga di sekitar kita. Ia berharap proses penyaluran PMT di Kabupaten Kupang ini akan berjalan dengan baik untuk menekan dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Kupang. Di sisi lain, dalam penyaluran PMT ini, upaya percepatan vaksin dosis kedua dan ketiga juga bisa mencapai target. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Masih dari Kabupaten Kupang, pemirsa, sebanyak 6.400 kepala keluarga di Kabupaten Kupang dalam waktu dekat dapat segera menikmati air bersih yang dialirkan dari Bendungan Ragnamo. Sebagai bagian dari upaya pemanfaatan Bendungan Ragnamo untuk pengairan pertanian, saat ini Kementerian PUPR juga berupaya untuk memanfaatkan Bendungan Ragnamo untuk air baku.
Salah satunya adalah dengan membangun sistem penyediaan air minum untuk Spam Ragnamo, juga saluran perpipaan yang nantinya akan menyuplai air bersih bagi warga Kabupaten Kupang. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono saat melakukan kunjungan kerja dan meninjau langsung pembangunan Spam Ragnamo mengatakan, sebanyak 6.400 rumah tangga atau kepala keluarga di Kabupaten Kupang dalam waktu dekat dapat segera menikmati air bersih yang akan disuplai dari Bendungan Ragnamo melalui jaringan perpipaan yang sedang dibangun. Secara teknis, Menteri Basuki menjelaskan air baku yang diambil dari Bendungan Ragnamo akan diolah di sistem penyediaan air minum atau SPAM sebesar 2 kali 4 liter per detik. Kemudian air tersebut akan disuplai ke bak penampung yang selanjutnya akan mampu memasok air bagi 6.400 rumah tangga di Kabupaten Kupang. Ia menambahkan jika dalam satu rumah ada 5 orang anggota keluarga, maka rata-rata 32 warga Kabupaten Kupang akan menikmati air yang berasal dari Bendungan Ragnamo. Besar 2 kali 40 liter per detik untuk Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang ya? Kabupaten Kupang. Berapa SR? Total targetnya 6.400 SR. 6.400 rumah tangga. SR itu sambungan rumah. Jadi 6.400 sambungan rumah. Dari Bendungan Ragnamo kita ambil air bakunya sebesar diolah di sini 2 kali 40 liter per detik, dibawa ke reservoir terus gravitasi di 6.400 sambungan rumah. Jadi kalau satu rumah 5 orang 30.200 jiwa dilayani dengan air bersih. Udah berapa persen? 60 berapa? 63%. Selesai nanti akan dimanfaatkan April 2023. Menteri Basuki berharap pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM Ragnamo ini berjalan dengan baik, sehingga masyarakat Kabupaten Kupang yang selama ini mengalami kesulitan air bersih dapat terpenuhi. Dan paling lambat, pada bulan April 2023 mendatang, 6.400 kepala keluarga di Kabupaten Kupang bisa menikmati air bersih dari Bendungan Ragnamo. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, melihat sampah yang dikelola secara kurang baik di Kota Kupang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono akan membantu 1 unit mesin insenerator. Dalam kunjungan kerja beberapa waktu lalu di Kota Kupang, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan pihaknya sudah bertemu penjabat Wali Kota Kupang dan telah membahas berbagai persoalan, di antaranya masalah air bersih dan sampah. Menurutnya jaringan air SPAM Kali Dendeng akan dikembangkan lagi ke wilayah yang masih krisis air bersih. Oleh karena itu, Menteri berharap pemerintah kota lebih proaktif. Sementara itu terkait masalah sampah, Menteri Basuki mengatakan tempat penampungan sampah di Kota Kupang sudah tidak mampu lagi menampung sampah yang ada. Hal tersebut akibat dari belum adanya pengelolaan akhir sampah yang baik. Sampahnya dipindahkan dari berbagai tempat ke tempat pembuangan akhir. Oleh karena itu, Menteri Basuki meminta Undana sebagai lembaga intelektual membuat sebuah sistem pengelolaan sampah yang baik di kampus. Setelah sistem tersebut terbentuk, maka pihaknya akan memberikan bantuan insinerator atau alat pengelolaan dan pemanfaatan sampah menggunakan teknologi. Nanti kalau mereka sudah punya sistem desain pengembangan atau pengelolaan sampah akan kita bantu. Dan itu tugas BU. Sistem pengelolaan, jadi pengumpulannya, pemusnahannya mungkin dengan insinerator, tapi dengan yang lingkungannya, dengan ramah lingkungan. Sampah itu dari pengumpulan, distribusi pengangkutan, pengelolaan baru. Nah, ini harus ada di dalam kampus ini. Kampus ini besar 30.000 mahasiswa. Itu pasti produksi sampah. Nah, kalau nggak dikelola dengan baik ya numpuk. Selain itu, Menteri Basuki meminta pemerintah Kota Kupang untuk mengubah mindset warga agar tertib membuang sampah pada tempatnya. Lembaga pendidikan juga harus menerapkan budaya bersih sejak dini, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Ya pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini.
Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Sobat digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melakukan audiensi bersama sejumlah jajaran pemerintah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur di Aula El Tari pagi tadi. Pada audiensi ini dihadiri gubernur, wali kota, para bupati, serta ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur guna mendengarkan arahan Menpan RB untuk mempercepat transformasi ASN dan reformasi birokrasi untuk kesejahteraan masyarakat kepada perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pemerintah Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur. Dalam arahannya, Menteri Pan-RB Abdullah Aswar Anas mengatakan pemerintah berfokus pada pengejawantahan prioritas kerja sesuai arahan dari Bapak Presiden, diantaranya pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, serta simplifikasi regulasi, yakni penyederhanaan birokrasi menjadi 2 level eselon dan peralihan jabatan struktural menjadi fungsional. Pemerintah daerah harus mempercepat layanan publik dan reformasi birokrasi saat ini guna memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat. Tapi ujungnya, showcase-nya itu pelayanan. Karena kalau ngomong SDM ini panjang Pak Gubernur. Tapi begitu lihat showcase-nya pelayanan publik itu langsung terasa. Maka waktu Bapak menjadi PJ mungkin tidak lama, Pak Gubernur mungkin 2024. Tapi kalau Pak Gubernur mentargetkan 2 bulan dari mulai publik ada, itu orang langsung merasakan. Dan itu akan jadi legacy bagi para bupati, wali kota di seluruh provinsi. Dan Pak Gubernur juga akan menjadi legacy. Karena ngomong SDM itu perlu waktu, tapi begitu pelayanan publik langsung kelihatan, bisa diukur, langsung bisa disurvei. Pelayanannya bagus tidak?
Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungti Lulaiskodat menyampaikan sambutannya bahwa permasalahan yang masih menjadi perhatian bersama adalah problematika P3K. Namun dia melihat arahan dari Menteri sangat menarik dan berharap program kerja ini dapat membawa NTT menjadi lebih baik lagi. Ini menjadi sangat menarik dan tantangannya luar biasa. Nusa Tenggara Timur itu termasuk salah satu provinsi yang punya banyak kendala. Banyak hal tentunya, tapi kalau saya mengeluh terus, nanti Pak Menteri bilang jangan. Tapi satu hal yang paling memberatkan kami adalah P3K. Ini pemerintah pusat suruh rekrut, uangnya belum pernah ada. Simon Padang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Saudara, hingga hari terakhir penerimaan calon pengawas pemilu tingkat kecamatan atau Panwascam, sebanyak 282 orang telah terdaftar di Bawaslu Kabupaten Kupang. Jadwal pendaftaran calon panitia pengawas pemilu kecamatan atau Panwascam telah resmi ditutup. Pasca penutupan pendaftaran, tim Sekretariat Penerimaan Pendaftaran berhasil mereka pendaftar calon Panwascam yang terdaftar sebanyak 282 orang dengan jumlah laki-laki 197 dan perempuan berjumlah 85 orang yang mewakili 24 kecamatan di Kabupaten Kupang. Kordif Hukum, Humas, dan Data Informasi Adam Horizon Bau mengatakan, selama proses perekrutan, tim telah bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan, baik secara offline maupun secara online, dan berhasil merekap sebanyak 282 orang calon Panwascam yang datang dari 24 kecamatan di Kabupaten Kupang. Dari jumlah pendaftar ini, telah memenuhi dan melebihi syarat pemenuhan kuota Panwascam yang dibutuhkan, di mana dalam perekrutan ini, setiap kecamatan membutuhkan 6 orang calon Panwascam dan keterwakilan perempuan. Kemudian akan dilanjutkan dengan berbagai proses untuk menentukan 3 orang Panwascam dengan 1 keterwakilan perempuan. Ia menambahkan, saat ini tim perekrutan sedang melakukan rekapan administrasi, kemudian akan dilanjutkan dengan penelitian terhadap kelengkapan administrasi atau dokumen calon Panwascam. Selain itu, berbagai proses perekrutan lainnya seperti tes tertulis bagi para calon Panwascam. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara calon Panwascam untuk menentukan calon Panwascam yang nantinya masing-masing Panwascam akan bekerja sebagai pengawas pemilu di 24 kecamatan di Kabupaten Kupang. Sampai dengan penutupan, kami menerima 282 pendaftar. 282 pendaftar yang tersebar di 24 kecamatan di wilayah Kabupaten Kupang. Nah, setelah ini kami tentu saja akan masuk pada tahapan penelitian syarat administrasi. Nah, syarat minimal itu menurut panduan pembentukan Panwascam itu adalah 2 kali kebutuhan, artinya 3 kali 2. Minimal satu kecamatan itu harus 6 pendaftar dengan minimal 30% perempuan di dalamnya. Artinya dari 6 itu minimal ada 2 calon perempuan atau pendaftar perempuan. Ia berharap semua tahapan dan proses perekrutan ini terus berjalan dengan baik agar menghasilkan pengawas pemilu di tingkat kecamatan yang independen dan berintegritas untuk melakukan kerja-kerja pengawasan terhadap pemilu 2024 mendatang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Flores Timur mendorong semua pemangku kepentingan di daerah tersebut untuk mengurus data kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat sebagai bahan kajian penambahan kursi legislatif pada pemilu 2024 menyusul adanya penambahan jumlah penduduk di daerah ini. Ketua KPU Flotim Cornelis Abon dalam rapat koordinasi pemerintah daerah dan pimpinan partai politik pada agenda rekapitulasi data pemilih berkelanjutan periode September atau triwulan 3 tahun 2022
menegaskan secara statistik jumlah penduduk di Kabupaten Flores Timur hingga September 2022 sekitar 290.000 penduduk. Oleh karena itu, KPU Flotim terus berkoordinasi dengan pihak Dinas Dukcapil dan peran aktif dari pimpinan partai politik agar pemutakhiran data kependudukan dapat terkoordinasi dengan baik, sehingga data penduduk yang belum ada dalam database kependudukan dapat terakomodir dalam pendataan jumlah daftar pemilih tetap pada tahun 2024 nanti. Dan proses ini kini sedang berlangsung sesuai dengan agenda kerja KPU Flotim terkait dengan rekapitulasi data kependudukan. Dengan adanya data tentang bertambahnya jumlah penduduk ini, diharapkan masyarakat di Kabupaten Flores Timur bisa terlayani secara lebih maksimal. Ada program-program nasional yang ada di dulu kita nonaktif. Sekarang itu kita sekitar 280 menuju 290 penduduk. Yang kalau hitungan kursi kita masih bertahan di 30 kursi. Dia berani saja tambah sampai dengan 300.000 penduduk, kita tambah 5 seat. Begitu. Memang nanti akan menguras APBD kita untuk membiayai operasional DPR. Tetapi aspek yang penting bagi warga adalah warga makin banyak punya wakil rakyat, makin banyak punya pilihan. Begitu. Saya kira ayo teman-teman partai politik. Penambahan jumlah kursi anggota DPRD mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 191 Ayat 2 huruf H. Jika jumlah penduduk telah mencapai 300.000 penduduk, maka jumlah kursi di DPRD Kabupaten Flores Timur akan mengalami penambahan dari saat ini 30 kursi menjadi 35 kursi. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Belu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malaka guna mendata identitas seluruh masyarakat Kabupaten Malaka secara valid. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai 3 Hotel Nusa Dua Malaka yang dihadiri semua organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Malaka. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu dan OPD lingkup Pemda Malaka guna mendata semua warga kabupaten demi satu data di Indonesia. Kesesuaian data masyarakat di Kabupaten Malaka dapat menggambarkan kehidupan sosial ekonomi di Indonesia. Kepala Sub Bagian Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu, Ervina Maria Eka Bau menjelaskan, dengan adanya kesesuaian data, tujuan dari pemerintah pusat terkait satu data di negara ini dapat tercapai. Proses pendataan identitas masyarakat secara sosial ekonomi dapat membantu pemerintah pusat untuk bisa mendapat gambaran terkait perkembangan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh di Indonesia. Untuk bisa mendapatkan gambaran terkait perkembangan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh di Indonesia, untuk itu proses pelaksanaan kesesuaian data di Kabupaten Malaka melibatkan semua sektor termasuk Pemda Malaka, sehingga masyarakat di Kabupaten Malaka dapat terdapat secara akurat dan valid. Tujuan dari kegiatan hari ini kami melakukan koordinasi dengan seluruh OPD, seluruh Satker, di mana kita harus sama-sama berkolaborasi untuk mendapatkan data tentang gambaran sosial ekonomi di negara kita. Tujuannya itu saja, koordinasi, kolaborasi bersama. Pihaknya berharap agar apa yang sudah disosialisasikan bersama pemerintah daerah Malaka melalui Satuan Kerja atau OPDE ini dapat menjangkau masyarakat kecil, sehingga proses pendataan yang akan dilaksanakan tim BPS Belu dapat berjalan lancar. Yoswan Serang, TVRI NTT. Ya pemirsa, beberapa SPBU di Kabupaten Malaka telah menggunakan aplikasi My Pertamina yang dapat mempermudah dan memperlancar antrian pelanggan di SPBU. Namun sebagian warga terutama pengecer masih mengalami kesulitan. Meskipun telah menggunakan aplikasi My Pertamina, pelayanan di SPBU masih belum maksimal. Sebagian warga mengaku pelayanan menggunakan aplikasi My Pertamina dapat memperlancar dan membuat antrian di SPBU menjadi teratur dan tertib. Penggunaan aplikasi My Pertamina tidak hanya membantu pelanggan BBM di SPBU, namun juga menuai kontra dari masyarakat kecil yang belum menggunakan ponsel pintar. Lazarus, salah seorang penjual BBM eceran yang mengantri di lokasi SPBU Bentun, mengaku
Pihaknya mengalami kesulitan karena belum menggunakan aplikasi My Pertamina sehingga tidak mendapatkan pelayanan. Kendalanya adalah ia belum memiliki ponsel Android. Pihaknya mengaku tidak hanya dirinya saja, tetapi sebagian besar pengeceran masyarakat kecil mengalami nasib yang sama. Lazarus yang berprofesi sebagai penjual bensin eceran menjelaskan, pihak SPBU harus mengambil sikap secara bijaksana agar pelayanan BBM bersubsidi untuk masyarakat dapat menjangkau secara merata. Menurutnya, menjual bensin eceran merupakan pekerjaan pokoknya dalam memutar ekonomi keluarga dan menyekolahkan anak-anak. Tindak lanjut soal lapangan kerja kami ini, maksud supaya ada jalan keluar atau solusi untuk kami bisa lanjut bekerja. Kami mencari dihambat nafkah juga atau bagaimana? Tidak boleh dilarang, tidak boleh jual atau? Iya, dilarang untuk tap minyak di Pertamina. Jadi kami tidak bisa menjual lagi. Jadi kami sebagai masyarakat kami tidak bisa mencari nafkah lagi. Kebutuhan hidup kami dengan biaya anak sekolah kami. Rios Manseran, TVRI NTT. Ya pemirsa, usai jeda pariwara berikut, sejumlah informasi menarik dan teraktual masih akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh. Masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Makanya, beli set-top box yang sudah bersertifikasi Kominfo. Ada tulisan siap digitalnya dan support DVB T2. Siaran TV analog akan dihentikan dan selanjutnya beralih ke siaran TV digital. Ayo tonton siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kabupaten Malaka. Masyarakat adat Wewiku melakukan pengukuhan dan ritual pelestarian kawasan hutan adat Wemean di Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka. Kegiatan pengukuhan dan ritual pelestarian hutan adat Wemean tersebut dihadiri Bupati Malaka dan Forkopimda Kabupaten Malaka. Pengukuhan dan pelestarian hutan adat tersebut bertujuan agar warisan dari leluhur tidak dibiarkan begitu saja, namun tetap dilindungi untuk generasi yang akan datang. Bupati Malaka Simonahak dalam kesempatan itu menjelaskan pihaknya mewakili pemerintah daerah sangat mendukung niat baik dari masyarakat Wewiku dalam mempertahankan dan melestarikan hutan adat yang sudah diwariskan para leluhur. Pihaknya mengaku alam harus dijaga karena dapat melindungi kita dan anak cucu di Kabupaten Malaka.
Simon menambahkan setelah pelaksanaan ritual adat diharapkan agar warga segera mengurus sertifikat terkait kepemilikan komunal karena hutan adat Wemean merupakan milik banyak orang sehingga status hukumnya menjadi jelas. Secara hukum positif, Dinas Kehutanan tidak perlu mencampuri urusan hutan adat lebih jauh karena pihak Dinas Kehutanan harus ada dokumen dan harus ada yang berwenang mengurusnya. Untuk itu kehadiran Pemda Malaka bersama Forkopimda hanya menyaksikan ritual adat pelestarian serta mendukung pengukuhan hutan adat Wemean. Kami hanya menyaksikan, silakan dibuatkan upacara adatnya, ritualnya, dan segera urus sertifikat terkait kepemilikan komunal. Karena ini milik banyak orang. Jadi eksistensi, keberadaan dari hutan adat Wemean ini dan siapa tokoh-tokoh adat yang harus menguasai, raja yang harus menguasai untuk kepentingan bersama, ini harus benar-benar dipertahankan, dilestarikan. Sementara itu, Aleta Baun, salah satu aktivis lingkungan di Nusa Tenggara Timur mengatakan, pihaknya sangat bangga dan berterima kasih kepada pemerintah daerah Malaka karena telah mendukung pelestarian hutan adat Wemean di Desa Halibasar. Pihaknya menghimbau agar hutan adat perlu dijaga dan dilestarikan agar anak cucu tidak mengalami kesulitan. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT.